Es tehmu sih oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Aduh, astagfirullahaladzim. Ustadz apaan lu? Yang kayak gini nih harusnya diboykot aja sekalian. Jangan hanya produk Israel yang diboykot. Ustadz beleguk juga harus diboykot. Coba gua tanya sama lu nih yang paling paham dengan agama. Di mana letak lucunya mengolok-olok orang yang mencari nafkah? Nah kan udah pernah gue bilang di akhir zaman ini memang banyak ustadz-ustadz atau pengemuka agama yang menyesatkan. Ini nih akibat ustadz-ustadz udah masuk ke kolam politik, otaknya kotor. Ya memang oknum lah, tapi memang biasanya begitu. Kalian semua tahu lah gue pendukung Prabowo, tapi di mata gue yang bener-bener yang salah-salah. Kalau yang udah begini ya, kalau benar-benar salah-salah ya. Orang yang mencari nafkah, sampai kalian lihat tadi kan mukanya kayak kasihan gitu sama bapaknya. Dan lebih kocaknya lagi adalah jemaahnya pada ngakak. Itu nggak lucu sumpah. Pokoknya kalau ada ustadz udah masuk ke politik, udah nggak usah dipercaya lagi. Nggak cuma dia, Abah Aos tuh, Pecetus, Imam Mahdi Palsu, sama aja. Udah memang paling bener Ustadz Adi Hidayat yang kayak gini, udah skip aja, skip. Gua tunjukin ini adalah orang hebat, walaupun dikatain goblok dia tetap sabar. Semoga rezekinya lancar dan yang ngatain goblok bentar lagi bisa terkapar karena kemungkinan akan dipecat dari utusan khusus yang ngatain goblok kepalanya gak ada penghuni kosong. Sehat-sehat terus ya bapak tukang teh, rezekinya makin berlimpah, mantap. Kaget gue, banyak banget yang ngirimin video ini ke gue. Sejujurnya gue nggak berhak untuk menjudge. Gue juga nggak tahu isi hati seseorang, apakah ini murni bercanda, spontan, intermezzo, refleks. Tapi kata yang terlontar kasar sih, kasar ya, banget. Sangat nggak pantas pedagang ya. yang sedang berjuang mencari nafkah. Setelah gue cari tahu, ini kejadian tanggal 25 November 2024 di sebuah pondok pesantren di Magelang, Jawa Tengah. Gue berharap Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama segera mengklarifikasi. Kalau perlu temuin Gus pedagangnya, borong dagangan si bapak itu. Karena selama ini kan Gus Miftah disegani masyarakat, dipandang terhormat. Kalau tidak cepat ambil tindakan ya berlarut-larut bakal digoreng terus. Apalagi sudah punya bukti, ada video viralnya, ya mau nggak mau Gus bersuara Gus. Jadi ini Gus Miftah mendatangi rumah bapak penjual es ya guys. Apakah ini setelah di-tag oleh akun Gerindra? Mungkin ditegur langsung ya oleh admin Gerindra, jadi beliau langsung datang ke rumahnya bapak penjual es. Ya semoga saja ada kedamaian dan ini bisa menjadi pelajaran buat Gus Miftah dan juga para pemuka agama yang lainnya ya guys. Ya guys, ini mungkin orang yang orang bilang no justice, no viral. Kalau tidak viral, tidak mungkin Gus Miftah mendatangi rumah bapak seorang penjual es ini. Ya, kita ketahui bersama bahwa Gus Miftah ini kan utusan khusus di bidang kerukunan beragama. Jadi seharusnya dia menjaga lisannya dia ya, menjaga ucapannya dia dimanapun dia berada, karena sangat rawan ya. Apalagi sekarang zamannya medsos ya, zamannya medsos, jadi orang bebas untuk menyebarkan segala aktivitas orang-orang yang terkenal. Nah teman-teman, berikut ada video respon-respon dari netizen-netizen Indonesia terkait dengan tingkah laku dari Gus Miftah ini. Mari kita simak bersama-sama. Mungkin kalau Gus Miftah nggak bilang kop ke bapak penjual es teh, mungkin bapak itu gak bakal viral dan gak bakal dapat donasi sebanyak ini ya. Gak apa-apa, semua hal itu ada tujuannya guys. Aku cuma heran nih sama orang yang tetap ngundang Gus tersebut kajian atau tausiah, padahal kayak
kemarin udah viral dia gini istrinya, gituin istrinya di depan umum, dan itu bilang bercanda. Dari situ pun kan kita sudah tahu ya kalau si Gus ini emang agak-agak ya, tapi tetap aja diundang. Kayak kalau abis masalah ini tetap ada yang ngundang Gus itu tausiah dan menghadiri sesuatu acara, berarti emang kaliannya yang agak-agak. Dan yang nggak habis pikir lagi, masih ada yang ngebelain kayak itu Gus kami. Ya biasalah ya, orang Indonesia tuh emang tergila-gila sama nasab. Jadi kayak kiai, Gus, habaib itu kayak dipuja-puja sampai kesalahannya tuh nggak dilihat gitu loh. Pokoknya kalau keturunan kiai, keturunan habaib itu apapun yang mereka lakuin itu benar, meskipun salah sekalipun. Tapi sekarang Indonesia sudah mulai maju ya, jadi yang kayak gitu tuh gak banyak. Cuma ada ngono loh, gregetan sama orang-orang yang masih ngebelain Gusnya, padahal itu sudah boleh mentauladani kayak, tapi yang baik-baik. Kalau salah ya udah gitu, salah gitu loh, gak usah dibelain. Salah ya akui kesalahan ya. Yang kayak gitu itu juga termasuk ayahku sendiri, karena ayahku itu kalau aku ceritain gini, itu loh apa meskipun kiai gitu, tak gituin kan, biasalah. Jadi aku tuh sering cerita kalau aku loh ketemu sama putranya kiai ini di sini di klub, terus dia tuh juga dugem gitu-gitu lah kan, aku kan kayak aku. Terus masih aja dibelain sama aku tuh kayak, ya biasa, itu waktu masih muda. Loh aku kan juga masih muda ya. Nanti pas tua dia juga berubah-berubah sendiri, alim-alim sendiri gitu. Terus bedanya sama aku apa? Jadi kalau kiai itu boleh nakal pas muda, terus kalau anaknya tuh nggak boleh, harus alim dari kecil gitu. Sedangkan aku kan bukan anaknya siapa-siapa gitu. Jadi kalau aku nakal sekarang itu ayahku tuh kayak gitu. Kamu nggak boleh nakal. Kayak, apa sih orang masih muda gitu, anaknya kiai juga kayak gitu kok gitu. Ini bukan fitnah ya guys, aku sendiri melihat dengan mata kepalaku, cuma aku nggak bisa ngasih tahu siapa. Ya begitulah Indonesia. Ya Allah, sampai nangis kayak gini nih, berarti benar-benar merasakan sakit hati yang dirasakan oleh si bapak penjual es ya. Kalian semua yang nonton, kalau diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, semoga rezekinya bermanfaat bagi orang banyak. Dan semoga ketika kalian udah dikasih tinggi sama Allah, jangan pernah merendahkan orang ya guys. Aku cuman kayak mikir kalau itu ayahku, pasti hatiku sakit banget. Ini bukan ayahku aja, hatiku sakit banget ya Allah. Aduh, sedih banget ya. Sedih banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Es tehmu Cik Oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Nonton dulu fullnya, jangan dipotong, itu spontan, guyonan biasa. Kata sahabatnya, kalau itu bercanda, kenapa abangnya nggak ikut ketawa? Justru kelihatan menahan rasa malu. Mungkin juga kaget seperti saya. Kata kasar dengan entengnya dikeluarkan dari mulut seorang Gus. Gak lucu, biar apa coba begitu? Yang lebih bikin jengkel, kok bisa? Yang di atas panggung pada ngakak brutal, aneh sumpah. Ya, sekalipun niatnya memberi pelajaran, cara Gus Miftah yang merendahkan kemanusiaan seorang pedagang minuman, jelas nggak etis sekalipun mau ngeborong minumannya. Gak ada alasan juga buat ngerendahin. Gini loh Pak, saya rasa Bapak juga ngerti, menghargai seseorang itu nggak harus mandang bulu kan? Kan Gus sendiri yang bikin gebrakan masuk ke klub buat berdakwah agar pesan perdamaian itu tersampaikan. Giliran orang datang pengajian malah pesan perdamaiannya hilang gara-gara lisan yang nggak bisa dijaga. Atau mungkin menurut Gus menghargai seseorang itu tergantung seberapa dekat dia dengan kekuasaan. Janganlah ya, mungkin di lingkungan Gus sudah biasa dengan gaya komunikasi yang seperti ini, tapi sebagai pejabat publik saya rasa tidak pantas. Atau juga dengan sadar kalau ini direkam dan dipublikasikan. Gimana menurut kalian guyonan Gus Miftah? Debat tetap pakai adab. Hari ini gue lihat video Gus Miftah ya, atau Miftah ya, diduga menghina tukang es teh, ya Allah subhanallah, dengan ceramahnya, dan ditertawakan oleh orang sepodium ya, sepanggung, dan ditambah lagi sorak-sorai ibu-ibu dan bapak-bapak di bawah panggung, sehingga mempermalukan bapak yang menjual es teh itu. Saya minta pada Pak Prabowo, tolong dipecat ini Miftah ya Pak Prabowo, karena akan mencederai kabinet bapak ya. Dipecat aja karena ini nggak pantas ya, nggak mendidik nih ya. Masalah ceramah-ceramah dia juga kayaknya kurang mendidik. Jadi kalau menurut saya Miftah dipecat aja Pak Prabowo.
Ini permohonan saya karena kasihan ini Pak. Ini di saat Bapak sedang naik-naiknya nama yang membela rakyat kecil, atau ada si Miftah yang menghina rakyat kecil ya. Apapun dalihnya ini udah gak benar Pak. Sampai si Bapak itu terpaku, terdiam loh Pak. Ya, di tengah panggung itu Bapak itu terdiam. Mungkin dia tuh dalam hati berpikir atau sedih gitu, dengan perkataan-perkataan si Miftah ini. Jadi menurut saya ini udah gak pantas jadi pengisi kabinet Bapak ya. Saya minta si Miftah dikeluarin aja, masih banyak orang-orang yang lebih kompeten Pak Prabowo, mohon Pak, daripada nanti air susu sebelanga rusak karena nilai titik. Terima kasih Pak, saya mewakili bapak-bapak yang penjual teh ini. Berapa bapak yang penjual teh ini disantuni Pak. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Prabowo. Berapa? Oh kon borong. Es tehmu jauh kira? Masih, yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lah panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetap wae diijabah dalam bentuk yang lain. Es ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelok bojone meteng. Niku lak yo nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Gus Miftah, gue nggak tahu lu siapa. Gue nggak tahu ilmu lu setinggi apa sampai lu bisa ngata-ngatain orang yang lagi cari rezeki halal. Lu kata-katain depan umum, lu katain goblok. Sekarang lu gantian gue katain lu yang goblok. Lu bawa-bawa agama lu. Lu sama dia sama-sama dagang. Bedanya dia dagang es teh, lu dagang agama. Kalau lu nggak bisa bantu orang, lu nggak usah ngerendahin orang itu. Ngerti? Lu mending belajar adab dulu deh daripada lu syiar kemana-mana. Itu lagian orang-orang yang sebelahnya tuh yang pakai peci tuh ya, sok-sok agamais ya. Lu ngapain ikut ketawa? Lucunya di mana gue tanya? Lucunya sebelah mana? Cuman gara-gara gurunya ketawa terus dia harus ikut ketawa gitu. Yang ketawa tuh yang gila. Gue nggak bayangin sih perasaan tuh bapaknya kayak gimana. Sedih lah. Malunya kayak gimana, sakit hatinya kayak gimana. Dia ke situ dari rumah berharap dapat rezeki, bukannya pulang dapat sakit hati, ngerti? Gue yang bukan siapa-siapanya aja sakit loh gue ngeliat videonya loh. Gimana coba perasaan keluarganya, anaknya? Pasti sedih lah. Juga pasti nggak berani. Pasti sangat sedih ya guys. Saya Pak yang wakilin Pak. Saya yang marah sama dia. Gue minta tolong ya siapapun yang punya kontak tuh bapak yang jualan es teh, kasih tahu ke gue alamatnya, kontaknya, gue harus hubungin ke siapa, kasih tahu ke gue. Gue yang mau kasih rezeki buat bapaknya. Terima kasih ya Mbak. Lu mending belajar dulu deh, belajar adab. Adab itu penting ya guys. Lu ngatain dia goblok kan? Gue gantian yang ngatain lu goblok, tolol. Nah kan, langsung dinotif karo bapak, langsung dinotif karo admine Gerindra. Hormat diberi. Wis to. Hormat diberi ya guys. Jentel wae dadi mulana. Salah yo salah ngono wae. Ora salah ya salah. Pembenaran. Ora usah nganggo pengacara-pengacara bering. Yo. Iki gurung masalah es teh. Njaluk ngapura karo bapake temoni selesai urusan. Jangan dulu hujan ya guys. Ora dadi koyo ngene. Ini biar kamu di luar guys. Presiden sing mempercayakan kowe dadi salah satu pemuka agama yang menyebarkan kebaikan, tapi malah mbok gawe gelo koyo ngene ya. Bapak ya otomatis ya kuciwa lan kecewa. Wes kecewa to. Pasti ya. Pasti kecewa. Ngapura wae, gentle dadi wong lanang. Salah-salah ngono. Tapi dengan ikhlas, hati legowo, aja salah karena terpaksa karena ini. Beda soalnya nek salah rumangsa bener tapi terus apa kon mengakui kesalahan tetap cengengas gemblelang-gembleleng. Rendah hati, tawaduk. Soal lisan yang kamu ucapkan tadi itu sudah tahu kan efek dampaknya seperti apa. Satu hujan, karena guys. kamu sedang berdakwah mengajarkan agama. Kowe ora lagi ndagel, ora lagi gawe lelucon.
Wis ngono wae, ya. Matur suwun. Pak D. Suwun. Salam jelirit. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Aku nggak peduli itu alasannya ngelawak, gimmick atau apapun itu. Sakit hatiku Gus. Lihat perkataanmu. Pasti sakit ya teman-teman. Woi, itu orang bapak-bapak ya, bawa dagangan di atas kepalanya itu, kamu bayangin tuh migrainnya kayak apa. Pulang harus bawa makan, sehari-hari di situ diolok-olok. Perasaanmu ini di Gus, mohon maaf sepurane, bukan masalah ada seorang Gus atau apalagi seorang Gus berkata seperti itu. Banyak-banyak dijaga ya lisannya. Bedakan antara bercanda dan mengolok-olok yang disengaja. Maksudku, iki maksudnya apa? Maksudnya tuh gimana? Maksudnya sedih banget hatiku sumpah. Dan aku lihat komen-komennya juga nggak ada kok yang dukung bercandaan seperti itu. Dan itu di majelis, dan aku nggak tahu berapa ratus orang yang nonton di situ. Terlebih lagi pedagang es teh bapak-bapak itu tadi. Yakin aku pulang nangis. Diolok-olok semua, ketawa di mimbar itu ketawa. Di hadapan banyak orang pasti malu ya guys. Memang betul. Ilmu tuh belum tentu benar-benar bisa diterapkan ya. Mohon maaf Gus Miftah, tapi saya ingin ngebahas ini. Dan langsung aja ke poinnya. Yang pertama, goblok itu disepakati kata kasar. Oke? Kata yang kasar, yang tidak baik. Oke. Terus yang kedua, dikatakan bercanda atau bercanda dengan kata-kata kasar, bercanda dengan kata-kata yang kurang pantas, itu ke yang sepadan dengan kita, itu bisa diterima. Tapi kepada orang yang jelas-jelas di bawah kita, bukan maksud saya untuk merendahkan si pedagang, cuma kondisinya ketika itu Gus Miftah berada di atas panggung dan pedagang itu ya sedang menjual di para penonton. Bawah. Ini membuktikan bahwa orang yang di panggung itu lebih tinggi derajatnya daripada yang di bawah. Dikala itu, bukan di hadapan Allah yang saya bahas. Dan dikatakan bercanda apabila kita dengan yang sepadan. Orang yang di atas panggung dengan yang di atas panggung yang lainnya. Kita sama teman kita. Kita bercanda entah saling ejek dan yang lain-lain, itu masih bisa diterima. Tapi kalau ke orang yang di bawah kita, bercandaan yang tidak pantas, apalagi melukai hati mereka, itu sulit untuk diterima. Saya rasa orang yang paham ilmu tahu akan itu. Barakallahu fikum. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ketawanya puas sekali ya. Seolah-olah mendukung apa yang diungkapkan atau apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ya. Oleh Gus Miftah ini niatnya bercanda atau bukan, tapi apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini sudah kelewat batas, sudah keterlaluan. Saya tidak peduli mau Gus Miftah ini dekat dengan Presiden Prabowo atau orangnya Bapak Prabowo, nggak peduli, salah ya tetap salah. Nggak ada pembelaan kepada oknum kiai yang seperti ini. Saya berharap Gus Miftah dengan kebesaran hatinya untuk meminta maaf kepada pedagang es tersebut. Dan saya juga meminta untuk kasus ini jangan bawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Gus lain kali pilihlah diksi yang tepat, yang baik untuk bercandaan. Netizen akhirnya open donasi untuk bapak penjual es yang di prank Gus Miftah, guys. Ramai ya di sosial media tentang bapak penjual es teh yang di prank Gus Miftah dan diolok-olok juga gitu loh, guys. Nah, di sini netizen ini pada open donasi nih rame-rame untuk bapak penjual es ini, dan sebagian hasilnya sudah diberikan ya di video yang ini gitu. Di keterangan video yang ini, bapak ini mempunyai 2 anak gitu guys, dan yang masih sekolah semua gitu. Dan selain menjual es gitu ya guys, bapak ini itu hanya tukang kayu atau pencari kayu aja. Bapak ini bercerita kalau pernah menjual es itu 1 hari 1 malam hanya laku 1 biji aja, atau hanya laku 10.000 aja gitu guys. Nah, di sini sangat penting ya untuk menghargai seseorang gitu loh. Sangat penting untuk menghargai profesi semua orang. Jangan diolok-olok, jangan dihina, ataupun sampai menyakiti hatinya di depan umum, atau menghinanya di depan umum, mempermalukannya di depan umum, itu nggak boleh ya.
Semangat ya untuk Bapak penjual esnya. Semoga netizen-netizen ini juga yang membantu juga dilimpahkan rezekinya gitu. Bapak juga dilimpahkan rezekinya. Mungkin Bapak penjual es hari ini gitu ya, ini adalah momen dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang menaikkan derajat Bapak penjual es ini gitu, dengan lewat viralnya video ini gitu. Dan untuk mohon maaf Bapak Gus Miftah gitu, untuk dilakukan klarifikasi dan secepat mungkin meminta maaf kepada Bapak penjual es gitu, karena nggak ada kok ya salahnya untuk meminta maaf, karena Anda ini adalah orang yang berilmu. Saya tahu persis Anda ini adalah orang yang sangat berilmu dan sangat baik hati tentunya gitu, karena di luar sana banyak sekali yang Bapak bantu kan gitu. Tapi untuk kali ini nggak ada salahnya untuk meminta maaf langsung kepada Bapak penjual esnya dan mengklarifikasi kenapa kok sampai keluar kata-kata seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk para netizen dan donatur yang sudah mau mendonasikan hormat untuk netizen yang sudah mendonasi ya guys. Kalian dilimpahkan berlipat-lipat. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Gimana guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Bye. Ya guys, saya sedikit komentar karena ini sudah hujan di luar, jadi setinggi apapun ilmu kita harus mempunyai adab ya. Percuma punya ilmu yang tinggi kalau tidak mempunyai adab. Ada sebuah komentar mengatakan lebih baik bodoh tapi mempunyai adab, itu lebih baik ya. Rata-rata dari tadi, dari video yang kita simak bersama, bahwa mereka semua mendukung mendukung Bapak penjual es ya, bahwa yang disampaikan, yang diungkapkan oleh Gus Miftah itu salah besar. Komentar teman-teman seperti apa terkait dengan Gus Miftah yang mengatain Bapak penjual es ini dengan kalimat-kalimat yang sudah kalian dengarkan tadi? Silakan komen ya guys. Sudah hujan.